Shalom, sahabat BSJD dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk dapat menjalani aktivitas hari ini. Saya Pendeta Aridieni STH yang melayani di Resort GKI Permata Intan, mengajak seluruh sahabat BSJD untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1-7. Supaya kita dapat memahami dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, firman-Mu hendak kami baca dan renungkan. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, hingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1-7 dengan perikop kapak timbul mengapung. Saya akan membacakan ayat 5-6 yang berbunyi demikian. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sahabat BSJD yang terkasih, tiada hal yang terlalu kecil bagi Allah. Kalimat yang menjadi tema dalam perenungan firman Tuhan ini menyatakan pada kita bahwa dalam masalah sekecil apapun, Allah tetap peduli. Nas ini menyampaikan kepada kita suatu mujizat yang dikerjakan Elisa bagi golongan nabi yang adalah orang-orang miskin. Nabi-nabi yang tidak pernah kehilangan kesetiaan kepada Tuhan, tetapi yang berada dalam keadaan hidup yang miskin. Mereka adalah kelompok minoritas di tengah-tengah Israel yang kecenderungan hatinya adalah menyembah berhala. Jika kita membaca secara keseluruhan nas ini, ayat 1 mengatakan bahwa tempat mereka tinggal sudah terlalu kecil bagi mereka. Mereka terpaksa memenuhi tempat yang terbatas untuk ditinggali banyak orang, karena mereka tidak punya tempat lagi untuk tinggal. Tetapi ada kesempatan bagi mereka untuk membangun tempat baru. Dan karena itu mereka pergi ke Sungai Yordan untuk mengambil balok bagi pembangunan ini. Elisa juga pergi bersama-sama dengan mereka untuk menyaksikan mereka bekerja. Pada ayat 5 dikatakan bahwa salah seorang dari mereka mematahkan kapak yang sedang dia pakai sehingga mata kapaknya terjatuh ke air. Bayangkan betapa kekurangannya mereka karena orang itu berteriak-teriak oleh sebab mata kapak yang tenggelam ke dalam air sungai. Apakah mata kapak termasuk barang mewah? Tidak, tetapi mata kapak itu adalah barang pinjaman dan orang yang memakainya tidak punya uang untuk menggantikannya. Tetapi Elisa segera menunjukkan mujizat yang unik. Dia melemparkan sepotong kayu ke sungai hingga membuat mata kapak besi itu mengapung di air. Sahabat BSJD yang terkasih, ada 2 hal yang dapat kita ambil sebagai perenungan dari nas ini. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan. Golongan nabi-nabi ini adalah kelompok kecil, tetapi inilah kelompok pengharapan bagi Israel. Mereka bukan orang-orang penting secara politik, tetapi Tuhan tetap menyatakan bahwa Ia hadir dan memperhatikan mereka.
Bahkan persoalan kapak pun Tuhan tolong melalui Elisa. Allah memelihara mereka dalam kesulitan sekalipun. Allah tahu apa yang akan terjadi, sehingga Elisa pun ikut pergi melihat pekerjaan mereka di Sungai Yordan. Saat mereka mengalami kesulitan, Allah memakai Elisa untuk menunjukkan kuasa akan pemeliharaannya. Demikian pula dengan kehidupan kita, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saat ada persoalan terjadi, Ia memberikan jalan keluar secara tak terduga. Allah mengatur yang terbaik bagi kita. Allah hadir dan menunjukkan kuasa-Nya. Persoalan kecil sekalipun yang kita alami, yang terkadang bisa menyakiti dan mengecewakan diri, nyatakanlah kepada Tuhan. Ia akan menolong. Yang kedua, Allah peduli dengan hal-hal kecil. Dia peduli dengan masalah-masalah kecil dalam kehidupan kita, yang bahkan menurut kita tidak penting baginya. Allah tidak hanya peduli pada urusan besar seperti peperangan antar bangsa, kriminalitas skala internasional, tetapi juga sangat peduli dengan hal kecil yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Oleh sebab itu, jangan sungkan, tetapi bersyukurlah kita boleh datang kepadanya dalam hal sekecil apapun. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami. Materaikanlah firman itu di dalam hati kami, agar dapat dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Kami pun menyerahkan seluruh aktivitas sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin.